Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyisihkan waktunya untuk berpartisipasi dalam diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cendikia Brilian Fiskartaji dengan nomor induk mahasiswa 1924361. Saya dari kelas D, mata kuliah Etika Profesi Hukum. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, posisi pandangan mata saya nggak bisa menuju ke depan karena emang posisi kameranya ini berada di bawah, sedikit aneh, memang bawaan dari laptopnya, jadi mohon maaf jika pandangannya nggak lurus ke depan. Oke, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah kajian yang cukup menarik ya teman-teman topiknya. Mengapa cukup menarik? Karena kajian ini sebenarnya cukup relevan dengan mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa di setingkat tahun ajaran kita, yang insya Allah sesegera mungkin akan menempuh semester akhir ya. Topik apa itu? Seperti yang sudah saya tampilkan, yaitu memahami urgensi etika atau attitude dalam sebuah profesi atau dunia profesional. Next slide. Nah, kemudian teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembahasan yang akan kita bahas dan uraikan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika saya pikir untuk kita bersama-sama memahami dan juga tahu apa arti dari kata etika itu. Mungkin teman-teman Mbak Berti Amelia dan juga Lara Duta kebetulan kan juga partisipan dari mata kuliah Etika Profesi Hukum, apa mungkin memiliki suatu gagasan atau opini tentang apa itu arti kata etika? Mungkin dari Mbak Berti. Iya, Mbak Berti gimana? Apakah ada suatu gagasan atau opini tentang apa itu arti kata etika? kalau menurut saya etika ini merupakan sebuah konsep penilaian sifat keberadaan atau kebaikan dari tindakan sosial yang nantinya itu didasarkan pada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, gitu sih. Ya, jawabannya cukup baik dan relevan ya. Jadi begini ya teman-teman, sesuai yang riset yang sudah saya lakukan kemarin, jika kita merujuk dari rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata etika itu artinya adalah bentuk tubuh atau tokoh. Nah, sebenarnya kalau kita dengar secara samar-samar ini agaknya agak aneh ya, agak aneh dan kurang koheren jika disandingkan dengan kata etika itu sendiri. Tetapi sebenarnya kemarin ketika saya lihat dari contohnya itu ternyata cukup relevan, yaitu bentuk tubuh yang dimaksud dari kata bentuk tubuh itu yang dimaksud adalah sikap badan atau sikap pembawaan dari individu untuk membawakan bentuk tubuh dia sendiri. Contohnya misalnya ketika seseorang bersikap tegap ketika berdiri, atau mungkin ketika seseorang memandang lawan bicaranya dengan tatapan yang tajam dan sebagainya. Kemudian teman-teman, jika kita tinjau dari segi terminologisnya, kata etika itu sendiri berasal dari kata ethos. Nah, kata ethos ini sendiri adalah salah satu dari kata-kata dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat istiadat. Nah, etika ini sendiri teman-teman sebagai subjek sebenarnya dan pada dasarnya itu tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan dengan konsep yang dimiliki setiap individu atau setiap orang yang ada di muka bumi ini. Konsep apa yang dimaksud?
konsep yang dimaksudkan adalah konsep pedoman atau pegangan hidup yang dimiliki masing-masing individu dalam tatanan berperilaku. Jadi maksudnya adalah pedoman apa yang mereka percayai tentang tindakan-tindakan apa yang mereka anggap baik dan benar, ataupun tindakan-tindakan apa yang mereka anggap baik dan buruk, ataupun tindakan-tindakan yang mereka anggap salah dan benar. Nah, hal ini menjadi krusial ya sebenarnya karena pada dasarnya itu jika kita pikir-pikir ulang sebenarnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bersosial itu baik dari skala kecil, lokal, wilayah, daerah, kabupaten, ataupun dari skala nasional, baik nanti ke tingkat internasional, itu akan dibutuhkan suatu pedoman untuk bergaul atau pedoman pergaulan. Nah, pedoman pergaulan yang seperti apa? Sebenarnya pedoman pergaulan yang merumuskan nilai-nilai sopan santun ataupun merumuskan nilai-nilai adat istiadat setempat. Nah, sebenarnya kalau kita uraikan, bisa kita tarik kesimpulan daripada ringkasan tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa di setiap wilayah itu maka nilai etika atau nilai moralnya akan memiliki nilai etika yang berbeda-beda. Misalnya dari wilayah suku Jawa dan juga wilayah suku Kalimantan tentu mereka memiliki nilai moral yang berbeda. Dalam suku Jawa misalnya, sering kita tahu bahwa apabila ada seorang pemuda sedang berpapasan dengan seseorang yang lebih tua contohnya, maka seharusnya menurut konstruksi berpikir dari suku adat Jawa, maka seharusnya pemuda itu menegur atau setidaknya mengucapkan salam ataupun membungkuk ketika bertemu dengan seseorang yang lebih tua tersebut. Dan apabila dia tidak melakukannya, maka tindakan tersebut bisa jadi dianggap sebagai tindakan yang tidak etis atau kurang etis. Nah, sedangkan di suku yang lain mungkin hal itu tidak akan diterapkan. Contohnya mungkin di wilayah yang jauh di sana di Amerika ataupun di benua Eropa, tentu saja tidak ada anak-anak muda atau pemuda-pemuda yang membungkuk ketika berpapasan dengan orang yang lebih tua. Karena apa? Karena standar moral atau nilai moral yang kita pegang dengan nilai moral yang mereka pegang itu sangat berbeda. Nah, kemudian maksud pedoman ataupun kegunaan pedoman itu sendiri untuk apa sih sebenarnya? Nah, sejatinya kegunaan dari pedoman berperilaku itu sendiri itu bermanfaat bagi individu-individu yang memiliki pedoman itu sendiri. Jadi sebenarnya manfaat itu kembali ke diri sendiri ya. Kalau kita hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki pedoman atau nilai moral yang kuat dan dijunjung tinggi, maka tentunya kehidupan dan tata kehidupan masyarakat yang hidup dan yang berjalan di wilayah tersebut akan berjalan dengan damai, penuh kebahagiaan, dan juga penuh tata krama, tenang, dan juga tentram. Hal itulah kemudian teman-teman yang mendorong lahirnya suatu etika dalam masing-masing wilayah, baik di Indonesia maupun di wilayah-wilayah di seluruh dunia. Kemudian etika juga dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia ya. Etika itu memberikan pedoman atau orientasi bagaimana kita menjalani hidup kita melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia atau tiap individu untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Coba bayangkan teman-teman ketika ada seseorang yang menjalani hidupnya tanpa memiliki prinsip atau pedoman hidup sama sekali, maka tentu saja orang itu akan terombang-ambing dan bingung dan mempertanyakan jati dirinya sendiri. Maka dari itu disinilah sebenarnya fungsi dari etika atau pedoman hidup itu berperan ya, agar kita tidak
kehilangan jati diri, dan juga kita tetap stay on track ataupun tetap berada di jalan yang menurut kita anggap sebagai jalan yang benar. Next slide. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu arti kata etika, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis etika. Jenis-jenis yang pertama itu ada etika deskriptif dan juga etika normatif. Etika deskriptif dan etika normatif ini satu rumpun ya. Jadi etika deskriptif dan etika normatif satu rumpun. Kemudian etika umum dan etika khusus jadikan satu rumpun juga. Sekarang kita membahas etika yang deskriptif terlebih dahulu. Etika deskriptif menurut sepanjang yang saya ketahui dan setelah saya melakukan riset yang minimalis yang baru saya lakukan hari ini ya teman-teman. Etika deskriptif itu secara garis besar adalah suatu etika yang berusaha untuk menyoroti atau meneropong secara rasional atau secara kritis tentang apa itu pedoman hidup yang baik dan juga apa itu pedoman hidup yang benar. Sehingga ketika seseorang itu memutuskan untuk memiliki pedoman hidup atau memiliki prinsip dengan tujuan tertentu, maka seseorang tersebut menggunakan akal pikir dan rasionalitasnya untuk menimbang apakah kira-kira pedoman hidup dan prinsip yang ia pegang itu sudah benar atau belum. Sehingga etika deskriptif ini sebenarnya memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang ingin mereka ambil. Kemudian yang kedua adalah etika normatif. Kalau tadi kita berbicara tentang etika deskriptif ya teman-teman, di mana etika itu berlandaskan rasionalitas dan juga akal pikir, maka etika normatif ini sangat berbeda ya. Etika normatif ini pada dasarnya sudah ditetapkan atau dibentuk dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga kita tidak bisa pilih-pilih seperti etika deskriptif yang sudah saya jabarkan tadi. Contoh dari etika normatif sendiri, sebenarnya saya sudah ulas, ini sangat koheren dengan etika normatif tentang nilai moral di suku Jawa tadi. Misalnya contohnya tadi yang sudah saya angkat, misalnya ada seorang pemuda di suku Jawa yang sedang berpapasan dengan seorang yang lebih tua, maka seharusnya dia membungkuk atau setidaknya memberikan salam atau setidaknya ia menyapa orang tersebut. Maka dengan dia melakukan hal itu akan dinilai sebagai tindakan yang etis. Dan sebaliknya apabila dia hanya cuek dan ketika berpapasan dia tidak menyapa atau tidak menegur sama sekali, maka orang-orang akan menilai bahwa itu adalah suatu tindakan yang tidak etis. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa etika normatif itu adalah etika yang sudah ditetapkan dalam masyarakat dan kita harus mengikutinya ketika kita berada di wilayah tersebut. Nah, kemudian jenis yang kedua ya teman-teman, itu ada etika umum dan juga etika khusus. Etika umum ini sepanjang yang saya ketahui adalah ranah ilmu yang mempelajari tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis atau bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Jadi teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Jadi etika umum ini sebenarnya sangat bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Kemudian yang kedua ada etika khusus. Etika khusus yang saya ketahui juga merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.
Jadi berbeda dengan etika umum tadi, ketika etika umum tadi kita berbicara tentang teori-teori dan juga ilmu pengetahuan, maka etika khusus ini kita membahas mengenai bagaimana cara penerapannya. Dari etika umum tadi, etika khusus ini menerapkan bagaimana seseorang mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dia lakukan. Kemudian yang didasari oleh cara apa, teori dan prinsip moral apa, dan juga bagaimana dia menilai perilaku orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan tertentu. Jadi perbedaan antara kedua etika ini sangat signifikan ya. Ketika etika umum membahas mengenai aspek how atau ketika etika umum membahas tentang aspek why atau mengapa, dan juga faktor-faktor latar belakang apa yang menjadi alasan seseorang untuk bertindak, maka etika khusus ini adalah membahas mengenai aspek how atau bagaimana seseorang memutuskan untuk bertindak, melakukan sesuatu, dan juga memutuskan keputusan-keputusan dalam menilai perilaku dirinya sendiri ataupun perilaku orang lain. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin apa itu profesi. Sama seperti tadi, saya ingin mencoba bertanya kepada teman-teman supaya kita ada diskusi yang aktif dari dua arah, supaya tidak saya saja yang monoton untuk berbicara. Saya bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang memiliki gagasan tentang apa itu arti kata profesi? Mungkin dari Mbak Lara? Mbak Lara Duta, Mbak Lara Duta, apakah ada suatu gagasan atau opini yang ingin disampaikan tentang apa itu arti kata profesi? Kalau secara umum, menurut saya, profesi itu sendiri merupakan kegiatan pokok semua orang untuk kita mencari nafkah agar kita bisa mengandalkan suatu keahlian khusus yang kita miliki masing-masing itu tadi. Gitu. Ya, jawabannya udah bagus banget ya, sudah sangat tepat. Kalau boleh kita uraikan satu-satu, sebenarnya arti profesi sendiri itu secara umum atau in general pasti semua khalayak umum sudah tahu ya. Nah, pasti setiap individu juga membutuhkan profesi itu sendiri. Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menghasilkan suatu pendapatan bagi seseorang untuk kemudian dapat melangsungkan kehidupannya. Tetapi teman-teman, ketika kita berbicara mengenai profesi, maka yang muncul dalam benak kita pertama kali pasti adalah aspek skill ataupun aspek keahlian atau aspek keterampilan. Tapi sebenarnya teman-teman, jika kita melihat pada realitasnya, jika kita melihat pada fakta di lapangan ketika berada di dunia profesional, aspek keahlian ataupun aspek keterampilan saja sebenarnya tidak cukup ya untuk mempertahankan atau mengklasifikasikan seseorang itu sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya. Jadi selain daripada keahlian ataupun keterampilan itu, sebenarnya setiap individu itu membutuhkan teori yang tersistematis untuk menunjang mereka mempertahankan jabatan atau posisi dari pekerjaan yang sudah mereka dapatkan. Dan di sini kita berbicara profesi itu bukan hanya sekedar profesi umum seperti dosen ataupun guru ataupun pilot ataupun dokter,
Tapi jauh luas daripada itu. Profesi itu juga mencakup profesi seniman, profesi penyanyi, kemudian juga profesi satpam mungkin, ataupun karyawan. Dan juga mungkin kalau di era sekarang, di industri digital seperti sekarang ya teman-teman, banyak sekali fenomena-fenomena ketika banyak jenis profesi yang tiba-tiba muncul ke permukaan yang sebelumnya justru tidak ada ya, seperti pekerjaan YouTuber ataupun menjadi influencer dan sebagainya. Nah, kemudian dari sini kita akan mengalami kebingungan nih. Lalu apa yang dikatakan sebagai profesi dan juga profesional? Apakah keduanya memiliki perbedaan atau tidak? Nah, di sini saya kemarin merangkum dari pendapat seorang ahli, yaitu De George. De George menyampaikan bahwa profesi dan juga profesionalitas itu berbeda ya teman-teman. De George mengungkapkan bahwa profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan De George merumuskan profesional adalah sebagai orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara kalau kita ketahui, kadang-kadang orang itu mempunyai keahlian ataupun keterampilan, tetapi dia tidak memiliki lisensi atau izin resmi atas keahlian tersebut ya. Jadi kalau yang seperti itu kita bisa sebut saja orang itu penggemar ataupun penggelut, dan juga mereka hanya melakukan ataupun menghidupkan keahliannya itu sebagai hobi semata. Kemudian De George juga merumuskan beberapa ciri-ciri antara profesi dan juga profesional. De George mengatakan bahwa ciri-ciri profesi itu memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Kemudian yang kedua adalah dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Kemudian yang ketiga adalah dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Kemudian yang keempat adalah dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Kemudian yang kelima adalah adanya izin atau lisensi atas pekerjaan tersebut. Kemudian De George merumuskan ciri-ciri juga kepada kata profesional. Dia mengungkapkan bahwa profesional memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Kemudian yang kedua adalah meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Kemudian yang ketiga adalah dia hidup dari situ. Dan yang keempat, dia bangga akan pekerjaannya. Next slide. Nah, sekarang kita membahas mengenai ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi, di situ bisa kita lihat ada 5 poin. Yang pertama adanya pengetahuan khusus. Nah, poin yang pertama ini biasanya berkaitan dengan keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki seseorang. Dan keahlian dan keterampilan itu biasanya didapatkan dari pendidikan ataupun pelatihan yang mereka emban bertahun-tahun ya. Contohnya ya misalnya ketika kita melihat seorang dokter, maka seorang dokter itu sebelum dia memiliki lisensi sebagai seorang dokter, maka tentunya dia harus menempuh pendidikan dokter terlebih dahulu. Dan pendidikan dokter itu ditempuh dalam waktu yang cukup lama ya. Setahu saya pendidikan dokter umum itu ditempuh dalam kurun waktu setidaknya 4 tahun. Belum lagi kalau dokter itu
nantinya akan menjadi dokter spesialis. Maka pendidikannya bisa ditempuh jauh lebih lama daripada itu. Bahkan saya juga mengenal seorang dokter spesialis cukup dekat dengan saya ya, dokter keluarga. Dia pernah sharing kepada saya, dia sempat menempuh pendidikan dokternya itu selama kurang lebih 10 tahun untuk mendapatkan lisensi dokter spesialis. Kemudian yang kedua adalah adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Nah, dalam poin ini bisa direlevansikan dengan kode etik dalam suatu pekerjaan. Nah, kode etik ini tentunya berbeda-beda ya, setiap pekerjaan atau okupasi pasti memiliki kode etik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita bisa mengambil contoh apa itu kode etik, biasanya kode etik itu memuat unsur-unsur transparansi, kemudian unsur integritas, kemudian unsur loyalitas, dan juga menjunjung tinggi reputasi, serta menjunjung tinggi akuntabilitas. Kemudian ciri yang ketiga adalah mengabdi pada kepentingan masyarakat. Nah, ini artinya setiap pelaksanaan profesi itu teman-teman harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Jangan sampai ketika seseorang itu melakukan pekerjaannya malah in the end atau hasilnya merugikan masyarakat di sekitarnya. Kemudian poin yang keempat adalah ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Nah, setiap profesi itu pasti akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ini mutlak ya. Di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi itu krusial atau vital sifatnya untuk memiliki izin atau lisensi khusus. Seperti yang sudah saya bahas tadi ya, misalnya seorang dokter ketika dia sebelum menjadi dokter pasti harus mendapatkan lisensi dokter dulu sebelum dia kemudian berpraktik menjadi dokter. Coba bayangkan ketika ada seorang dokter yang memutuskan untuk membuka praktik, tetapi ternyata dia tidak memiliki lisensi ataupun izin khusus. Tentunya pasti teman-teman sekalian juga tidak akan mau untuk datang ke dokter itu dan mempercayakan kesehatan tubuh teman-teman yang sangat berharga kepada dokter gadungan. Kemudian poin yang terakhir adalah kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, kaum profesional di sini yang dimaksud itu teman-teman adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat erat, tetapi di sisi lain jika kita bisa berpikir lebih dalam, ada atau suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Coba bayangkan jika semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, maka bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik. Next slide. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai aspek penting etika ya, atau mengapa etika itu dianggap penting dalam kehidupan bekerja, atau mengapa etika itu dianggap penting secara general. Kita membicarakan yang general terlebih dahulu, mengapa etika itu penting dalam kehidupan tatanan masyarakat. Nah, teman-teman, salah satu modal yang harus dimiliki ketika masyarakat atau individu itu terjun ke dunia profesional, atau ketika seseorang itu ingin mendapatkan suatu pekerjaan, tentunya yang dibutuhkan selama bekerja itu selain daripada keterampilan ataupun skill, itu adalah attitude atau sikap dan perilaku selama kita bekerja. Kita bisa saja menjadi seorang yang cerdas, jenius, sangat terampil,
dan juga ahli dalam bidang kita. Tetapi akan sulit bagi kita untuk mempertahankan okupasi yang kita miliki ketika kita tidak memiliki sikap kerja yang terbentuk sejak awal kita mendapatkan pekerjaan tersebut. Seorang ahli, Martin, pada tahun 1993 mendefinisikan bahwa etika itu as the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Jika saya boleh mengelaborasikan, artinya adalah etika itu dapat memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Jadi dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia. Etika ini kemudian dirangkum atau dikodifikasikan ke dalam bentuk aturan tertulis, teman-teman, yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara rasional dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, etika itu dapat merefleksikan dari apa yang disebut dengan self-control ya. Karena kenapa? Karena segala sesuatunya itu dibuat dan diterapkan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi, yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat built-in mechanism berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Jadi dari sini saja kita bisa disimpulkan bahwa kode etik ataupun etika dalam suatu pekerjaan atau okupasi itu sangat-sangat penting ya peranannya. Next slide. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai aspek manfaat etika dalam profesi. Maksudnya apa? Maksudnya kenapa sih kita itu harus menerapkan etika ketika kita sedang bekerja atau ketika kita sedang melakukan tindakan-tindakan yang profesional? Yang pertama itu adalah aspek komunikasi. Kenapa aspek komunikasi itu penting? Kira-kira dari teman-teman apakah ada yang tahu? Mbak Berti mungkin? Menurut saya aspek komunikasi penting ini dalam profesi supaya tidak adanya salah paham. Jika komunikasinya baik, maka hubungan yang terjalin dalam pekerjaan itu pun baik. Gitu. Benar banget Mbak Berti, itu jawabannya bagus ya. Jadi komunikasi itu sangat-sangat krusial ya peranannya, baik dalam bidang pekerjaan ataupun di bidang di luar pekerjaan. Komunikasi itu sangat penting di hampir semua tatanan kehidupan masyarakat. Tidak ada semua aspek yang tidak dikomunikasikan. Kita boleh saja menjadi seseorang yang sangat berkeahlian, tapi ketika kita tidak mempunyai dasar-dasar atau kompetensi dalam menyampaikan suatu argumen dengan baik, maka hal itu nihil, tidak akan bernilai apa-apa. Ketika kita berbicara mengenai komunikasi, dalam dunia kerja itu tentu attitude atau perilaku sikap dalam bertutur bahasa merupakan sebuah hal yang utama ya, dan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sudah selayaknya setiap orang harus memiliki attitude yang baik dan bahasa yang sopan. Apalagi jika kita sudah terjun ke dunia kerja yang mengandalkan attitude yang dituntut untuk menggunakan tutur bahasa yang baik. Attitude ini dapat menggambarkan siapa kita sebenarnya. Seringkali kita menemukan orang yang tidak memiliki etika atau respect, baik itu di perusahaan maupun di luar daripada itu. Mungkin ini kedengarannya sepele buat sebagian orang.
namun membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan perusahaan. Penggunaan bahasa atau tutur kata kepada rekan di lingkungan kerja kita menunjukkan juga bagaimana etika kita. Misalnya penggunaan bahasa Indonesia yang santai, namun memiliki intonasi suara yang sopan sehingga lawan bicara juga nyaman, dan tentunya cara berbicara juga didukung dengan gesture yang tepat juga. Ini termasuk kemampuan komunikasi di mana prosesnya membutuhkan latihan atau pengalaman. Tidak bisa langsung mahir dalam satu waktu saja. Jadi kita bisa membiasakan diri untuk berlatih berkomunikasi ya. Ini mungkin agak sedikit rumit dan complicated, but worth it. Hal ini sangat beralasan ya. Kenapa? Karena mengingat kalau hampir semua perusahaan itu akan menjaga reputasi dari perusahaan tersebut. Bayangin kalau misalnya teman-teman di suatu hari ingin belanja di suatu swalayan besar, tapi ketika termasuk ke swalayan tersebut, di menit pertama ternyata karyawannya menyambut dengan raut muka yang sinis ataupun dengan gestur atau mimik yang tidak welcome kepada teman-teman, pasti kan teman-teman akan merasa ilfeel ya secara instan dan akan melabeli perusahaan itu sebagai perusahaan yang kurang profesional dan tidak memenuhi standar. Next slide. Sorry, belum jangan di next slide dulu, sorry. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek profesionalisme. Saat bekerja teman-teman, kita tentu akan dihadapkan dengan banyak tantangan dan rintangan ya, yang mungkin pada akhirnya akan membuat kita lelah. Dan di sisi lain, kita juga akan merasa jenuh dan dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Sebenarnya hari ini wajar kita rasakan ketika kita merasa lelah, bosan, dan mungkin kadang-kadang ingin menyerah. Tetapi tanggung jawab kita memaksa diri kita untuk terus berjuang apapun keadaannya. Tentu saja attitude yang baik akan membantu kita dalam membentuk profesionalitas diri. Bagaimana kita bisa dianggap profesional ketika attitude kita saja tidak baik begitu. Seringkali kita merasa lelah, tetapi menghinggapi tanggung jawab dan juga pekerjaan yang dituntut untuk diselesaikan, kita tetap bisa bekerja secara profesional. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek peluang. Ketika kita membicarakan peluang, teman-teman tetap ingat bahwa dalam meniti karir hingga mencapai tujuan itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita berusaha dari nol dan berupaya untuk mencapai titik tertentu, pasti akan ada banyak hal yang dilalui, termasuk mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan juga dalam bekerja juga kita pasti akan dituntut bukan hanya mengembangkan skill, tapi mengelola attitude atau sikap terhadap lingkungan maupun pekerjaan. Attitude itu sendiri kemudian akan membantu kita untuk bersikap profesional. Saat kita sudah dianggap mampu untuk mengemban suatu tugas, maka ada kemungkinan karir kita jangan hanya mau sukses dengan skill yang kita miliki, tapi kita juga harus menjaga sikap dan juga perilaku. Kita adalah bagian dari jutaan bahkan miliaran orang yang berkemampuan baik ya, yang akan menjadi kompetitor kita di masa mendatang. Maka dari itu, ketika kita memiliki attitude atau sikap yang baik, maka kita akan dilabeli atau dipersepsikan sebagai seseorang yang diperhitungkan oleh suatu perusahaan atau instansi tertentu. Dan juga kita akan mendapatkan posisi layak ketika kita ingin mencoba melamarkan posisi tersebut dalam suatu instansi atau perusahaan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah poin network atau jaringan. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan, akan membuat kita banyak berinteraksi dengan orang lain. Tak hanya yang berada dalam satu tim yang sama, tapi terkadang kita juga harus berhubungan dengan perusahaan yang banyak bersinggungan dengan kita. Maka dari itu, berkomunikasi dengan baik menjadi kunci untuk menjalin hubungan yang baik dengan mereka.
Attitude yang baik membantu kita untuk bisa diterima di berbagai jenis lingkungan dengan jenis dan tipe orang yang berbeda-beda. Menjaga tata krama saat bertemu, ramah terhadap semua orang dan tidak sombong saat dimintai bantuan akan membuat kita lebih mudah diterima. Sebenarnya aspek ini itu relevan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Kadang itu kita tuh tidak menyangka ketika kita bertemu, ketika kita berkenalan dengan seseorang, terkadang kita sejak awal tuh sudah menilai atau mempunyai prejudis yang buruk terhadap orang itu. Kadang kita juga dalam hati merendahkan, oh dia itu cuman pekerjaannya cuman sebagai karyawan atau sebagai satpam ataupun sebagai seorang pekerjaan yang bercitra buruk atau bernilai rendah di mata kita gitu. Tapi sebenarnya peluang itu bisa datang dari mana saja. Ketika kita menjabat tangan orang lain, ketika kita menjabat tangan seseorang dan mulai berinteraksi dan berkomitmen untuk menjalin silaturahmi dengan mereka, maka peluang itu pasti akan datang balik kepada kita. Entah dengan bentuk apapun ya, bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk informasi, bisa dalam bentuk data, dan juga bisa dalam bentuk network yang lain yang kemudian akan didatangkan dari orang-orang tersebut gitu. Misalnya kita berkenalan dengan seorang karyawan. Nah, karyawan tersebut kemudian mempunyai kenalan yang lain yang ternyata memiliki potensi yang besar gitu. Misalnya dia punya kenalan seorang bos ataupun seorang direktur perusahaan. Nah, yang nantinya kita bisa berkenalan dengan orang itu adalah suatu bentuk peluang. Jadi ketika kita berkenalan atau bersinggungan dengan orang lain, alangkah lebih baiknya jika kita tidak menilai seseorang itu dari okupasi atau pekerjaan yang dia punya. Nah, kemudian next slide. Next slide lagi, Mbak. Lagi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, tentang apa saja sikap yang perlu dibangun dalam dunia profesional. Yang pertama, teman-teman, itu adalah sikap sopan santun. Yang kedua adalah tepat waktu, dan yang ketiga adalah, sorry ya, mata saya agak kurang jelas. Yang ketiga adalah cara berpakaian, dan juga yang terakhir adalah komitmen. Keempat-empat ini sangat krusial ya sifatnya. Sopan santun tadi kita juga udah bahas. Kemudian yang lain belum ya, komitmen, cara berpakaian, dan ketepatan waktu. Mungkin kita bahas tentang komitmen dulu. Komitmen ini lagi-lagi sangat penting ya, apalagi ketika kita sedang menjalin kontrak atau sudah ada ikatan hukum dengan suatu lisensi instansi ataupun suatu perusahaan tertentu, maka komitmen ini akan sangat penting sifatnya. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa mempertahankan atau melaksanakan kontrak yang sudah kita buat dengan dengan instansi ataupun perusahaan yang merekrut kita sebagai karyawan, entah sebagai karyawan ataupun sebagai agen-agen lain yang mendapatkan posisi dan jabatan yang lain, maka tidak hanya dari segi moralitas ataupun dari segi citra saja yang buruk, kita juga bisa terkena sanksi hukum. Kita bisa terkena sanksi hukum, apalagi jika di dalamnya itu sudah melibatkan sanksi denda ataupun sanksi material yang lain, kita bisa dituntut secara perdata ya teman-teman. Kemudian aspek yang lain itu adalah cara berpakaian.
Nah, cara berpakaian ini juga merupakan aspek yang sangat penting. Ketika kita bertemu dengan seseorang pertama kali, apa yang kita nilai? Pasti penampilannya. Jika tidak mengenal seseorang, kita tidak bisa menilai apa nilai moral yang mereka pegang ataupun bagaimana kualitas yang ada dalam diri mereka. Yang hanya bisa kita nilai dari mereka ketika pertama kali bertemu adalah penampilannya, dan penampilan itu sangat ditentukan dengan bagaimana orang tersebut berpakaian. Tentu saja akan sangat berbeda ketika kita melihat seorang yang mungkin pekerjaannya kurang membutuhkan suatu integritas ya, misalnya seperti tukang parkir ataupun seorang cleaning service. Jika kita komparasikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih profesional seperti polisi ataupun pilot, maka tentu akan ada perbedaan yang mencolok ya, tanpa kita pikir panjang saja pasti perbedaannya sudah sangat mencolok. Dan di situ pasti kita akan menilai secara tidak sadar bahwa kalau tukang parkir, oh mungkin dia integritasnya kurang, mungkin dia keahliannya dan juga keprofesionalitasannya tidak sebanding dengan pilot ataupun polisi yang kita lihat tersebut. Nah, kemudian teman-teman, aspek yang lain adalah aspek ketepatan waktu. Aspek ketepatan waktu ini juga merupakan aspek yang penting. Karena saat kita melakukan pekerjaan, kita akan selalu dituntut untuk selalu tepat waktu. Ketika memasuki dunia profesional, kita juga didorong untuk selalu teratur memastikan untuk memahami tugas, prioritas, dan tenggang waktu yang dikerjakan. Dengan mengetahui prioritas itu dan tujuan pekerjaan yang sebenarnya, itu dapat membantu kita menjadi lebih profesional dan juga menjadi seseorang yang lebih baik dan selalu mengetahui tenggang waktu yang dikerjakan. Next slide. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa kita tarik dari diskusi yang sudah kita lakukan ini, mungkin saya membawanya memang terlalu terburu-buru, dan di sini keadaannya panas ya. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik dari kajian yang kita lakukan adalah bahwa pentingnya attitude dalam dunia kerja adalah satu hal yang sangat penting. Bahkan kepentingannya lebih besar dari tingkat pendidikan. Banyak HRD yang akan memilih calon karyawan dengan etika baik dan pengetahuan rata-rata daripada pengetahuan tinggi namun etika rendah. Ini bisa menjadi motivasi kita untuk terus memperbaiki diri, untuk lebih siap masuk dunia kerja. Ini sangat benar ya teman-teman. Jadi saya sempat melihat di berbagai media, baik itu media sosial atau platform-platform lain ya. Dan juga saya sempat ngobrol dengan beberapa HRD yang saya kenal. Ternyata mereka itu dalam merekrut atau menjaring karyawan baru itu tidak menilai atau tidak memprioritaskan tentang skill ataupun IPK, ataupun kadang-kadang kita mengagung-agungkan historis kita dalam berorganisasi, ataupun kadang kita juga mengagung-agungkan tentang prestasi-prestasi akademik yang kita punya. Terkadang bukan itu ya. Saya sempat berbicara atau ngobrol sama seorang HRD, dan dia mengatakan, saya cukup terkejut dalam perbicaraan kali itu, karena dia berbicara kepada saya dan mengatakan bahwa dia tidak menerima, justru tidak menerima seorang pelamar yang memiliki IPK yang tinggi. Kemudian saya bertanya kepada orang tersebut, mengapa? Dia justru memiliki standar nilai, dan juga mungkin ini terdengar sedikit subjektif ya. Dia mengatakan bahwa biasanya seseorang yang memiliki nilai IPK yang tinggi itu justru bertendensi untuk memiliki sikap yang egois, sombong, dan juga kurang bisa bekerja sebagai tim. Terus kemudian ketika saya menanyakan
dan mendengar jawaban dari HRD tersebut, saya cukup terkejut ya. Bagaimana bisa seorang HRD justru merekrut pelamar-pelamar yang memiliki nilai IPK yang dianggap standar atau bahkan kurang dari standar, yang dia percayai justru memiliki sikap atau attitude yang kemudian akan bisa membawa kemajuan perusahaan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi di sini bisa kita pelajari sama-sama ya. Ininya apa? Jadi bisa kita pelajari bersama-sama manfaatnya, bahwa terkadang itu dalam dunia kerja bukan hanya dari segi angka ataupun dari segi brandingan yang kita punya, tapi moral dan juga attitude kita itu sangat menentukan gitu. Ketika kita menunjukkan jati diri kita apa adanya, ketika kita menunjukkan jati diri kita apa adanya dan berkomunikasi dengan orang itu secara ikhlas ya, secara ikhlas, dan tidak berusaha untuk berpura-pura menjadi orang lain ataupun berpura-pura untuk menjadi lebih baik dari diri kita sebenarnya. Justru kadang-kadang orang itu bisa menilai bahwa oh, kita ini orang yang jujur dan kita ini orang yang apa adanya dan bisa menjadi diri sendiri. Dan kadang orang yang menjadi diri sendiri itu memang lebih bisa dipercaya dibandingkan orang-orang yang memalsukan identitas dirinya di hadapan orang lain. Begitu ya teman-teman. Kiranya itu saja presentasi yang bisa saya lakukan. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jika dirasa ada hal yang dipertanyakan atau dari presentasi yang saya lakukan ingin ditanyakan kembali, bisa ditanyakan secara langsung. Saya buka diskusinya. Oke, Jen, Ya. sebelumnya mau nanggapin dulu ya yang kesimpulannya tadi. Aku juga, menurut aku ya, kita diskusi aja ya. Jadi menurut aku juga, aku setuju aja sih. Karena memang kalau menurut pengalaman cerita dari ayahku juga yang dari perusahaan itu, mereka banyaknya waktu itu memang menerima dari lulusan UI, ITB yang memang pada IPK-nya besar-besar ya. Tapi kalau dalam segi untuk kerja tim, itu mereka kurang. Karena memang dari segi merekanya mungkin beranggapan ya mereka sendiri mampu gitu ya, tanpa bantuan orang lain gitu. Jadi kurang aja gitu sikap menghargainya, sikap untuk saling tolong menolongnya gitu. Juga terkesan lebih sombong, lebih untuk ingin misalkan minta gaji yang besar gitu. Jadi Yang viral itu ya? Iya. Iya, itu juga termasuk ya kan. Karena ya mereka taunya ya mereka sanggup gitu. Mereka pantas untuk dapetin gaji yang besar gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi aku setuju sama pendapat kamu yang tadi. Ya, terima kasih Mbak Lara. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Pertanyaannya, jadi menurut Sandy, apakah sistem dari kode etik baik dalam profesi itu sendiri, kenegaraan dan non-kenegaraan memiliki peranan penting bagi kinerja SDM-nya? Gitu. Ya, jadi gini ya Lara, tadi kan aku udah baik, kita mulai kembali ya diskusi kita tadi yang sempat terpotong. Mohon maaf, tadi waktu durasi meeting di Zoom-nya sudah selesai. Sekarang kita atur room yang baru. Tadi kepada Mbak Lara Duta Frianka, tolong diulang pertanyaannya. Oke. Jadi pertanyaan saya, menurut Mbak Sandy, apakah sistem dari kode etik baik dalam profesi kenegaraan atau tidak kenegaraan memiliki peranan penting bagi kinerja SDM? Gitu. Terima kasih. Ya. Jadi tadi kan aku udah sempat bahas tentang kode etik ya. Kode etik itu memang sangat-sangat vital dan sangat-sangat krusial. Emang
sangat krusial dan secara vital. Kenapa? Kode etik itu tujuan dari awalnya itu memang untuk membatasi perilaku juga tindak tanduk dari pekerja yang bekerja dalam suatu instansi atau perusahaan tertentu agar tindakan-tindakannya itu tidak menyimpang dari apa-apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya gitu. Tapi memang pada realitasnya atau pada prakteknya ya, baik di pekerjaan di lapangan pekerjaan pemerintahan ataupun di lapangan pekerjaan non pemerintahan itu memang banyak sekali terjadi hal-hal yang terjadi dan menyimpang dari kode etik yang sudah ditetapkan. Contohnya apa? Contohnya kita semua udah banyak tahu ya, baik di pemerintahan maupun non pemerintahan, apalagi di pemerintahan ya, ada korupsi dana bansos, kemudian ada juga penyelewengan dana, dan juga kemudian ada pencucian uang dan lain sebagainya. Kemudian nggak usah jauh-jauh dari masalah atau problematika yang sebesar itu ya, dari apa itu namanya, dari masalah-masalah kecil, dari masalah-masalah di skala kecil, kayak misalnya di lingkungan kantor atau di lingkungan kerja di suatu instansi tertentu, di suatu sekolah misalnya, sekolah ataupun lingkup perkuliahan, itu kan juga ada apa itu namanya, pekerja-pekerja atau agen-agen dari instansi itu yang justru nyeleweng dari kode etik yang sudah ditetapkan. Contohnya apa? Contohnya yang kemarin itu sempat viral, kita pasti udah dengar juga ada dosen yang apa itu namanya, melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya sendiri. Kemudian juga ada seorang kasir di salah satu swalayan terkenal justru malah menguntit ataupun mengambil uang hasil penjualan di swalayan tersebut. Nah, dari sini kan sebenarnya kita udah bisa menilai ya kalau kode etik itu tidak selamanya dipatuhi oleh pekerja di suatu perusahaan. Tapi apakah lalu kode etik itu tidak bermanfaat sama sekali? Tentu saja tidak benar. Kode etik itu pada dasarnya sangat bermanfaat, meskipun pada realitasnya tidak dijalankan secara sempurna. Karena untuk menciptakan sistem yang sempurna itu agaknya impossible ya, mustahil. Ya mungkin kalau nggak mustahil, akan sangat sulit lah untuk dikerjakan. Tapi meskipun begitu, kode etik itu peranannya tetap sangat penting gitu. Itu ya Mbak Lara, apakah sudah jelas jawabannya atau masih ada argumen lain yang ingin disampaikan? Cukup, Mbak Cendi, terima kasih. Oke, kalau begitu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri ya diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya sekalian yang sudah menyisihkan waktunya untuk berdiskusi. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan apabila ada benarnya itu semua datang dari Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.